Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College Depok, juga para pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, Jamaah Masjid Al-Ihsan Jakaperme Bekasi, dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah ya, kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-19 ya di bulan Ramadan, dan sebentar lagi insya Allah kita akan masuk malam yang ke-20. Jadi insya Allah besok kita sudah mulai masuk 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Nah, hari ini yang ke-19. Nah, tema hari ini sebenarnya agak mengulang ya dari tema yang nomor berapa itu, topik nomor 14 kalau tidak salah. Didiklah anak menjadi orang yang beradab terhadap ilmu. Ya, jadi karena pentingnya masalah ilmu ini, saya ingin menekankan kembali, hadirin rahimakumullah, ingin meresume pertama bahwa ya model ideal pendidikan Islam, dan menurut saya ini model yang abadi, yaitu menanamkan adab dan ilmu itu. Nah, adapun 3 prinsip ya pendidikan dalam Islam seperti yang saya pahami dari pemikiran Profesor Syekh Naqib Al-Atas. Pertama adalah dahulukan adab ya sebelum ilmu. Kemudian yang kedua adalah utamakan ilmu yang fardu ain, dan yang ketiga adalah pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Ya, tepat ini tepat sesuai dengan potensi anak, dan yang kedua tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, disinilah pentingnya kita nanti, terutama pada level yang ketiga ini agak sedikit rumit ya, meskipun yang pertama kedua juga tidak mudah ya, tapi yang nomor 3 ini kita perlu banyak informasi ya. Sebab misalnya untuk kita memilih ilmu fardu kifayah yang tepat ya, itu kita harus banyak bertanya kepada ahlinya ya. Jadi saya misalnya ketika anak saya mau kuliah, misalnya kuliah di bidang apa gitu ya, dan sebaiknya kuliah di mana, nah itu saya juga perlu menggali berbagai informasi, bertanya kepada para ahlinya. Nah, jadi kembali yang pertama, prinsipnya 3 itu ya tadi ya. Jadi kita pegang dulu nih prinsip ini yang pertama ini, dahulukan adab sebelum ilmu ya. Jadi anak itu betul-betul dia adab ya, apalagi waktu di rumah, terutama waktu usia TK, SD, dan kalau SMP masih di rumah juga begitu. Fokus ini ke adab betul, yang penting kan sikap dia itu. Ya, sikap dia baik, sikap dia pada orang tua hormat, sikap pada saudara-saudaranya, perilakunya baik ya. Dia komunikasinya baik ya. Nah, itu adab tuh di situ tuh. Dia peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitar, punya jiwa kasih sayang. Itu perlu ditanamkan terus ya. Kemudian yang kedua tadi ilmu yang fardu ain. Ya, ini diutamakan ya. Jangan sampai, kan ini kewajiban kita ini sebagai orang tua. Ya, jangan sampai anak lulus SD belum bisa ngaji, sholatnya belum benar, wudhunya belum benar ya, toharohnya belum benar. Ini mohon ini diperhatikan. Ini kewajiban kita orang tua ini ya, memperhatikan masalah ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika masuk ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini terutama setelah SMA ke atas. SMA ke atas tuh di situ fokus kepada ilmu yang yang diperlukan oleh masyarakat gitu kan, dan sesuai dengan potensinya ya. Nah, sekarang kita masuk nih ya, bahwa tanggung jawab orang tua sekali lagi dalam soal keilmuan nih. Kan mencari ilmu itu wajib ya, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Maka orang tua ya itu harus memantau ilmu anaknya tadi itu. Ya, jadi kewajiban dia itu adalah mengajar sebetulnya. Yang harusnya mengajar itu kita orang tua. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan di situ atau belum punya kemampuan, maka kita harus mencari guru yang tepat gitu. Ada orang-orang yang dididik sendiri, pahlawan nasional kita, tokoh kita yang hebat ya, namanya Haji Agus Salim. Itu 10 anaknya itu tidak ada yang disekolahkan. Di rumah dididik sendiri oleh Haji Agus Salim. Ya, kami waktu bawa mahasiswa Taqwa College ke rumah
cucu Haji Agus Salim ya, Pak Ibong itu. Beliau ini ketua Dewan Mahasiswa ITB yang terakhir ya, Pak Ibong ini. Nah, kami banyak diceritakan tentang bagaimana Haji Agus Salim ini mendidik sendiri anak-anaknya, karena beliau tidak mau menyerahkan anaknya ke sekolah-sekolah kolonial ya, sekolah-sekolah Belanda gitu ya. Yang padahal beliau sendiri kan orang yang dianggap sukses pendidikan waktu itu ya. Beliau lulus sekolah Eropa yang dianggap berprestasi sangat tinggi bahkan gitu ya, sehingga umur 20 tahun sudah diangkat menjadi pegawai konsul di Jeddah, konsul Hindia Belanda itu. Nah, itu bukan orang sembarangan ya, tapi Haji Agus Salim memilih mendidik anaknya itu sendiri di rumah. Ya, ada di Sukabumi itu ada Kiai Haji Sanusi. Nah, itu juga beliau mendidik seluruh anaknya sendiri. Haji Sanusi ini anggota BPUPK, ya, ulama ya, dan hebatnya lagi semua anaknya jadi ulama, dididik sendiri. Nah, itu. Ya, itu yang unik ya. Kiai Haji Sanusi itu. Ada Dr. Imam Zamroji, itu ketua bidang pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu disertasi beliau tentang program kaderisasi ulama ya. Kiai Haji Sanusi berbasis keluarga gitu. Ini hebat nih, ini jarang sekali ya orang seperti ini ya, bisa mendidik anaknya jadi ulama semua tapi didik sendiri. Ya, tentu itu keahlian yang khusus. Ya, nah kalau tidak ya, maka tetap ya orang tua harus mencarikan guru buat anaknya yang tepat ya. Nah, ini pentingnya orang tua itu mengerti ilmu pendidikan ini supaya bisa menjadi pelatih bagi anaknya ya. Dia paling enggak seperti manajer lah, anak ini mau dikemanain gitu ya. Nah, rahimakumullah itu. Nah, sekarang ilmu ya, ini kita bersyukur sebagai orang Islamnya. Ilmu dalam Islam itu perlu kita pahami kan, salah satu yang waktu itu saya bilang supaya bisa menjadi guru bagi anak-anaknya ya, maka sebaiknya orang tua itu harus tahu ya konsep ilmu dalam Islam. Nah, apa konsep ilmu dalam Islam gitu ya? Pertama, ya, dalam Islam ini sekalian, ini keunikan Islam ini yang peradaban yang lain tidak punya. Ini peradaban Islam itu punya kekhasan dalam konsep ilmunya. Satu, konsep ilmu dalam Islam itu disatukan dengan akhlak. Jadi dalam Islam itu ilmu itu menyatu dengan akhlak. Jadi kalau orang berilmu ya tapi tidak mengamalkan ilmunya, nah itu sangat tercela dalam Islam. Ya, bahkan kata Imam Al-Ghazali itu orang gila katanya. Orang punya ilmu nggak diamalkan. Ya, al ilmu bila amalin jununun. Ya, itu kata Imam Al-Ghazali itu dalam Ayyuhal Walad ya, kitab beliau itu, wahai anak. Jadi orang berilmu nggak mengamalkan ilmunya gitu ya, itu orang gila. Nah, itu rugi banget gitu loh. Dia sudah punya ilmu gitu kan, sudah punya jalan ke surga, bekal ke surga, kok nggak dipakai gitu. Nah, ilmu itu diamalkan tuh apa kan gitu ya kan, ilmu itu diamalkan kan, yaitu ilmu pengamalan kan. Tapi ilmu juga harus diajarkan. Sebagian dari ilmu itu diajarkan. Itu baru namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat kalau diamalkan dan diajarkan. Ya, jadi saya pun dengan istri gitu ya di rumah ya sangat mendorong anak-anak itu untuk mengajar. Ya, kadang-kadang berat juga anak-anak. Inilah alasannya segala macam gitu ya. Bahkan anak saya dulu sudah punya ilmu apa misalnya, kamu sudah punya ilmu bela diri gitu kan. Ya, itu sudah sapu hitam ya kan, ya taekwondo atau silat diajarkan ya, karena itu tabungan kita di surga gitu loh ya kan. Jadi mengajarkan ilmu itu bagian dari dari latihan ya, di samping mendapatkan pahala yang sangat besar ya, pekerjaan yang sangat mulia itu mengajarkan ilmu itu, tapi juga itu latihan ya, karena mengajar itu melatih tanggung jawab itu sangat penting. Ya, ada jadi seperti anak saya di sini nomor 5 itu meskipun masih sejak umur 12 tahun mungkin itu sudah mengajar taekwondo ya, di perempuan itu ya, mengajar taekwondo di satu SD di Srengseng Sawah, SD tentara itu ya, sampai sekarang umur 14 tahun masih mengajar ya, hari Sabtu ya, meskipun di pesantren kadang dia pergi ke Srengseng sana. Kadang-kadang diantar kakaknya, ya kadang-kadang naik gojek ya, sendiri itu melatih taekwondo. Ya, apa yang bisa diajarkan ajarkan. Gitu. Nah itu bagus. Jadi orang tua ini bagus juga menurut saya ya, itu mendorong anaknya. Kalau anaknya pintar matematik, coba suruh ngajar matematika. Ya, ngajar orang lain. Ya, banyak yang nggak bisa matematika.
Ya, itu penting ya. Jadi itu ciri khas, sekali lagi, konsep ilmu dalam Islam itu adalah disatukan antara ilmu dengan akhlak, ilmu dengan amal. Maka dalam Islam ya, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu dibilang ulama su', ulama jahat. Ya, bahkan dia ulama misalnya ya, tapi kok dia jahat, itu perlu termasuk orang yang nanti disiksa pertama di neraka. Ya, dalam matan Zubat itu terkenal kalau orang pesantren itu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan ya mu'adzabun qabla ubadil wasan. Ya, itu matan dalam Zubat itu terkenal, kalau santri biasanya tahu ini ya, bahwa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu pertama kali nanti disiksa di neraka sebelum penyembah berhala. Ya, makanya kemarin saya katakan Kiai Haji Imam Zarkasi itu sangat marah kalau ada lulusan pesantren gitu ya, pesantren Gontor, ditanya kamu sudah ngajar belum? Ada yang beliau sampai bilang mati kamu gitu. Ya, karena sudah dapat amanah ilmu tapi tidak diajarkan. Itu semangat mengajar itu betul-betul ditanamkan ya, seharusnya di pondok pesantren. Nah, orang tua harus begitu juga, mendorong. Ya, jadi jangan orientasi orang tua itu gini, kamu nanti setelah di sini kamu bisa melanjutkan kemana, kuliah. Iya, itu saya tidak menyalahkan itu penting. Ya, tapi belajar mengamalkan ilmunya itu juga penting. Ya, jangan tunggu nanti setelah pintar-pintar. Kalau bisa sambil jalan. Ya, sambil jalan terus apa yang bisa diajarkan ya. Nah, itu ya. Kemudian jadi begitu, ini beda, tradisi ilmu begini beda. Jadi kalau di barat tuh ada buku terkenal ya, nama judulnya Intelektual karangan Paul Johnson. Ya, itu menggambarkan ilmuwan-ilmuwan besar di barat gitu ya, yang mereka berilmu tinggi gitu, terkenal seperti Rousseau, kemudian Ernest Hemingway dan seterusnya, Karl Marx. Itu mereka diagungkan ya sebagai ilmuwan-ilmuwan besar, tapi perilakunya bejat. Ya, ada ilmuwan-ilmuwan yang sampai ditulis dalam buku itu ya, orang barat tuh mereka saya lupa apa namanya, Rousseau atau siapa gitu ya, itu ditulis dalam buku Paul Johnson itu sampai dengan judul itu Interesting Madman. Dia ilmuwan besar di Eropa, diakui sebagai ilmuwan besar, sebagai great thinker, pemikir besar, tapi di judul tulisannya itu ditulis Interesting Madman, manusia gila yang menarik. Ada seorang ilmuwan besar juga itu dia perilakunya bejat. Ya, banyak itu yang, nah Islam nggak boleh begitu. Jadi Islam itu kalau kamu berilmu, kamu harus akhlaknya baik. Ya, maka ulama itu sangat dikawal betul ya, dijaga betul, jangan sampai jadi ulama su. Ya. Nah, itu penting ya. Jadi ilmu itu dalam tradisi Islam bersatu dengan amal. Ya, kalau orang punya ilmu ya tapi akhlaknya bejat, amalnya rusak, nah itu orang ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali jununun. Ya, ini sebetulnya gila dia. Dia sudah punya alat modal untuk ke surga, dia nggak pakai gitu. Ya kan orang gila itu namanya gitu kan. Sayang buang-buang potensinya gitu. Ya, sudah punya. Orang dapat ilmu susah, setelah dapat ilmu nggak diapa-apain. Kan rugi dia di akhiratnya gitu. Nah, itu tuh anunya. Pertama misalnya. Kemudian yang kedua, prinsip ilmu dalam Islam itu. Ini ciri khas peradaban Islam dalam ilmu ini. Di dalam Islam itu ada namanya marotibul ilmi. Marotibul ilmi ini Ini anak harus tahu nih supaya beradab ya. Diajari marotibul ilmi ini. Ada derajat ilmu, ya, tingkatan-tingkatan ilmu. Jadi ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah, ada yang mubah, bahkan ada ilmu yang haram gitu. Ya, ada ilmu yang haram. Jangan belajar itu ilmu yang berbahaya itu. Ya, nggak boleh karena ilmu itu akan merusak. Itu bisa. Ya. Jadi maka dulu kan kalau kita di pondok pesantren ya, kita itu diajari sampai cara naruh buku, nyusun kitab gitu ya, nyusun buku itu kalau 1, 2, 3, 4 sampai dari bawah ke atas gitu ya, itu di ini yang paling atas itu Al-Quran gitu. Jangan ada lagi di atas Al-Quran ini yang lain, di bawahnya tafsir, di bawahnya kitab hadis, nanti syarah hadis gitu ya, bawahnya lagi nanti misalnya fikih ya, bahasa Arab dan seterusnya. Jadi sesuai dengan marotibnya itu. Nah, seharusnya begitu, tapi nanti saya tahu problem kita nggak gampang karena kita sekarang ini kan masuk dalam satu model sistem pendidikan yang tidak mengikuti itu konsep ilmu dalam Islam ini. Ya, tidak didahulukan adab, ilmu fardu ain tidak diutamakan.
gitu kan. Saya kan dari dulu mengusulkan ya, tapi nggak pernah didengar. Ya nggak apa-apa, tugas saya cuma nulis ya, ngomong ya terserah lah ya, pemerintah mau dengar apa enggak itu kita sudah sampaikan ya. Jadi hadirin rahimakumullah, saya dari dulu itu kan sebetulnya pengen ujian nasional itu tetap harus ada, cuma materinya itu ilmu fardu ain gitu loh. Jadi janganlah anak itu lulus SD itu masih sholatnya belum benar, ngajinya belum benar, akhlaknya belum benar, itu nggak boleh itu. Apalagi lulus sarjana gitu ya, lulus sarjana itu masih banyak sekarang yang belum bisa ngaji, sholatnya belum benar, gimana kadang-kadang ilmu aja nggak tahu. Saya tanya banyak sarjana sudah S2, saya tanya apa sih ilmu itu ya, terus tujuan mencari ilmu apa, terus ilmu yang diwajibkan dicari itu apa, itu nggak tahu. Bayangkan loh, belajar TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya, S1 4 tahun, berapa itu? 14 tahun, 18 tahun. Ditanya itu, apa itu ilmu? Ya, ilmu yang wajib dicari itu ilmu apa? Kemana mencarinya? Nggak tahu. Nah ini zolim ini. Dia belajar banyak hal, justru yang diwajibkan nggak tahu. Ya, jadi belajar begitu banyak perkara gitu ya, menganggap itu supaya dia jadi orang mulia gitu ya. Tapi yang pokok, yang justru diperintahkan Nabi nggak dijalankan, gimana coba? Ya, ini kan salah, ya, itu tidak adil. Jadi itu menzolimi diri sendiri. Nah orang tua jangan menzolimi anaknya gitu loh. Ya, orang tua justru jangan nyuruh anaknya belajar ini, kamu belajar piano, kamu belajar lukis, kamu belajar ini, ya. Tapi yang fardu ain malah nggak ditekankan, gimana? Kan kasihan anaknya, kasihan orang tuanya, ya kan? Itu yang kemarin saya bilang itu kan ada video yang siapa dokter di Bandung yang akhirnya bikin video nyesel. Ya, suka ngisi seminar, nulis buku bagaimana sukses belajar di luar negeri. Akhirnya anaknya semua sukses, 3 orang kuliah di barat, bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Begitu ibunya sakit sampai meninggal, sampai dikubur, nggak ada satupun anaknya bisa nengok. Ya, ada alasannya karena inilah, karena ada ujian, karena ada meeting. Itu akhirnya sang bapak ini menangis. Ya, terus bukunya ditarik, itu dia minta maaf karena telah mengajarkan ilmu yang salah. Dianggap itu sukses. Nah itu, lihat videonya ada itu di internet itu. Nah itu adalah, jadi beradab kepada ilmu ini. Kedua adalah mengenalkan marotibul ilmi. Anak itu kenalkan tuh marotibul ilmi, derajat ilmu tuh. Ini kamu duluan nih, kamu fokus di sini. Ya, nanti baru ilmu yang fardu kifayah itu. Nah, nanti insya Allah ini akan kita detailkan lagi waktu kita belajar masing-masing nanti tiap jenjang pendidikan itu. Itu. Jadi pertama tadi sekali lagi ya, ilmu itu dalam Islam ya uniknya menyatu dengan akhlak. Ini nggak ada di peradaban lain ini. Saya mohon maaf ini. Jadi konsep ilmu dalam Islam ini khas ya. Yang kedua ada maratibul ilmi. Yang ketiga sifat ilmu dalam Islam itu integratif, tauhidik. Ya. Nah, ini agak filosofis sedikit nih, tapi nggak apa-apa, ini saya coba jelaskan. Dalam Islam itu ada namanya ilmu itu ada tiga Pak. Ya, sumber ilmu itu ada 3. Itu diakui dalam Islam itu. Jadi ada sumber ilmu yang dari panca indera, ya, ada sumber ilmu yang dari akal, ada sumber ilmu ya, ilmu yang bersumber dari khobar sodik itu. Nah ini penting di 3 ini, karena maka dalam aqaid nasafiyah ini ditekankan ya, haqaiqul asya'i thabitatun wal ilmu bihi mutahaqqiqun khilafan li sufastaiyah. Ya, thumma asbabul ilmi linnasi thalathatun. Nah, maka sebab manusia meraih ilmu ada 3 ya. Jadi pertama adalah dengan panca indera yang sekarang dalam dunia modern dikenal sebagai empirical knowledge. Jadi ilmu kuliner itu, ilmu kuliner ya, ilmu kedokteran dan pengobatan ya, bahkan sebagian ilmu ekonomi, manajemen ya, itu banyak ilmu yang sifatnya eksperimen ya, tajribah, ilmu yang dari panca indera. Kan ilmu sesuatu itu menjadi ilmu kan diakui ya, diakui bersama kebenarannya ya. Misalnya kalau ada ilmu kuliner ya, itu kan semua mengakui bahwa yang namanya gula itu manis, cabai itu pedas, ya, garam itu asin. Itu kalau orang nggak sepakat bahwa rasa gula itu asin, itu nggak ada ilmu kuliner, ya kan?
Kalau misalnya orang buat resep nih, masukkan 2 sendok garam, itu nggak usah ditulis masukkan 2 sendok garam yang asin, itu nggak perlu, karena sudah sepakat bahwa garam itu asin. Artinya kalau itu namanya substance, ya. Formnya garam itu macam-macam kan, ada yang lembut, ya kan, ada yang kecoklat-coklatan, ada yang batangan, itu formnya namanya. Tapi sesuatu itu disebut garam karena substance-nya itu, ya. Hakikat garam itu asin, artinya kalau hilang asinnya dia bukan garam lagi gitu loh, ya kan. Hakikat orang Islam itu sebagai hamba Allah dan sebagai penerus perjuangan Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya kalau orang itu sudah nggak berjuang gitu ya, sebetulnya hakikat dia sebagai orang Islam itu sudah nggak ada nilainya. Kamu sudah nggak ada gunanya jadi orang Islam gitu. Wong kamu sama saudaramu kamu nggak peduli kalau gitu. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu pertama tadi jenisnya ya empirical knowledge, ini ilmu yang indrawi, ilmu yang diraih karena dari panca indera. Nah ini biasanya ilmu-ilmu yang sifatnya empiris, kita mengakui itu. Ya, jangan dikira nanti orang Islam itu nggak mengakui ilmu yang empirical knowledge, salah, kita akui. Tapi hati-hati juga ya rahimahullah, nanti ada ilmu-ilmu yang sebetulnya belum sampai ke derajat ilmu, tapi sudah dianggap seolah-olah itu ilmu, seolah-olah itu ilmu dari panca indera, seperti ilmu asal-usul manusia dari kera, ya, atau dari makhluk peralihan dari kera ke manusia yang disebut sebagai hominid. Itu sebetulnya belum sampai ke derajat ilmu, karena nggak meyakinkan. Tidak ada bukti indrawi apapun manusia itu pernah jadi monyet. Kera pernah jadi manusia, monyet jadi manusia. Itu nggak ada. Di mana coba ada? Pernah ada yang lihat? Ya, ada yang ngaku nggak orang manusia? Oh iya bener kok, bapak saya itu monyet, gitu loh, ya kan? Ibu saya manusia, bapak saya monyet. Ternyata bener. Nah itu baru. Itu kan nggak ada korelasi positifnya sebenarnya itu antara fosil yang digali dengan kesimpulan bahwa manusia dari kera, karena unsur terpenting dari manusia itu bukan punya ekor atau nggak punya ekor, bukan jalannya ngesot, bungkuk atau tegak. Manusia disebut manusia karena jiwanya, karena akalnya. Itu hakikat manusia. Meskipun badannya masih utuh, sehat gitu ya, segala macam, tapi kalau dia sudah jiwanya rusak, ya kan? Orang bilang dia sudah hilang kemanusiaannya gitu. Meskipun orang itu nggak bisa bergerak, lumpuh ya, bertahun-tahun seperti ilmuwan Inggris Stephen Hawking itu ahli fisika ya, tetap dia disebut manusia karena jiwa manusianya itu belum hilang gitu lah. Itu substance-nya namanya. Nah ini ilmu empiris itu bisa gitu ya. Yang kedua, ilmu dalam Islam itu sumbernya akal. Ada ilmu yang sumbernya itu akal, seperti ilmu matematika. Ilmu matematika itu ilmu logika, itu ilmu akal. Ya, jadi pokoknya 1 tambah 1 itu 2 gitu. Itu sudah matematika itu. 2 udah terima akal. Ya, meskipun secara realitas bisa juga tidak gitu. Misalnya ya 1 kucing tambah 1 harimau tambah 1 kambing ya dimasukkan dalam kandang, nanti jadinya apa? Kan sama 1 tambah 1, tapi yang 1 ini 1 kucing, 1 harimau, yang 1 ini 1 kambing dimasukkan di 1 kandang, jadinya berapa? Apa 2? Kan enggak, ya kan? Nah itu contoh ya. Jadi ilmu akal tuh ilmu begini, misalnya di dalam Aqaidah Nasafiyah disebutkan orang tua itu pasti lebih lebih tua dari anaknya. Itu nggak usah dibuktikan ya, pokoknya kalau ada orang ngaku anak gitu ya, tapi ternyata dia lebih tua dari orang tuanya, pasti bukan anaknya atau orang tuanya yang salah ya. Nah itu yang kedua, misalnya contoh ya, lingkaran itu pasti tidak punya sudut gitu ya. Jadi kalau ada punya sudut pasti bukan lingkaran ya. Jarak terdekat 2 titik itu garis lurus, percaya nggak ini? Ya, jarak terdekat 2 titik itu garis lurus. Itu nggak perlu dibuktikan ya. Orang pasti sudah mau terima itu. Iya benar ya. Iya pasti garis lurus itu logik. Orang bilang logik. Nah, akalnya itu sifatnya universal. Makanya ketika para sahabat Nabi dulu ya, banyak pendeta-pendeta Kristen dulu sama Rasulullah, itu nerima bukti kenabian Rasulullah itu kadang-kadang dari empiris. Yang kedua dari akal, dari rasio. Gak mungkin gitu kan, kok
Muhammad ini dari kecil tuh nggak pernah bohong. Ya, nggak mungkin dia berbohong, kan akalnya Abu Bakar As-Siddiq begitu. Dari mana informasi Isra Mi'raj itu? Oh, dari Muhammad. Mereka bilang, oh kalau Nabi Muhammad SAW pasti benar, sudah. Itu logika Abu Bakar As-Siddiq sudah begitu. Ya, nah itu jadi alhamdulillah akal ini, gitu. Makanya kalau ada makhluk pasti ada al-khaliq gitu. Ya, tadi kan saya beri contoh misalnya gini kan, kenapa dalam Al-Quran itu kita disuruh ya memperhatikan makanan, memperhatikan langit, memperhatikan bumi, memperhatikan penciptaan langit dan bumi, bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu itu ada ayat-ayat Allah. Itu maksudnya itu ilmu yang rasional, ya, bahwa kalau sesuatu itu ada, ya pasti ya ada yang mengadakan, tidak mungkin gitu loh, logika Masjid Istiqlal taruhlah gitu, atau Tugu Monas lah gitu. Orang mengatakan bahwa Tugu Monas itu dulu asalnya di tempat lokasi yang sekarang di Monas itu dulu ada tumpukan semen, ya, batu, besi gitu kan, kemudian ada kawat dan lain-lain gitu kan. Terus suatu ketika ada angin ribut, ada tornado, semua bahan itu diaduk ya, bawa ke atas, muter-muter turun, jadilah Tugu Monas itu. Kita akan mengatakan tuh orang gila tuh yang ngomong begitu kan gitu ya kan. Nah sekarang bagaimana coba, Monas saja kita yakin ada yang membuat kan. Sekarang bagaimana mungkin misalnya manusia kita ini sekarang itu tanpa ada yang menciptakan, nggak ada kholiknya, nggak mungkin sudah. Ya, karena gimana manusia ini begitu teratur sekarang ya. Berapa miliar manusia itu nggak ada yang sidik jarinya itu sama. Kalau ini tidak ada zat yang maha mencipta, nggak maha mengatur, nggak mungkin itu bisa terjadi. Kok bisa begitu banyak manusia gitu, suaranya beda-beda, ya itu dari mana coba? Kalau orang mau mikir, ya dia ketemu Tuhannya gitu. Nah itu namanya rational knowledge, ya ilmu yang rasional. Nah yang ketiga jenis ilmu lagi adalah revealed knowledge, ilmu wahyu. Ilmu yang dasarnya wahyu. Jadi kalau mencari asal-usul manusia, mencari asal-usul alam semesta, itu jangan mencari di empirical knowledge, nggak ketemu. Ya, carinya di mana? Di khobar. Khobar yang pasti namanya wahyu. Wahyu itu di Al-Quran dan Sunnah. Itu apalagi Al-Quran itu qat'iyul wurud, dan hadis mutawatir itu qat'iyul wurud. Pasti itu sudah. Ya, jadi jangan nanti begini saya. Ilmu yang pasti ini jangan dirusak dengan ilmu yang ragu. Nah, itu namanya nanti termasuk juga maratibul ilmi. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian anaknya udah kuliah, nanti harus bisa bimbing anaknya buat periset, kuliah psikologi gitu misalnya. Dia buat penelitian begini, desain penelitian begini. Kita tanya, apa yang kamu teliti nih? Oh, itu ilmunya apa itu? Ilmu empiris, ilmu rasional, ya kan? Atau ilmu wahyu, ya, ilmu khobar. Ya, itu penting. Ya, jadi orang tua harus tahu nih tentang konsep ilmu dalam Islam. Sehingga ketika anaknya, oh kamu kuliah apa? Oh kamu kuliah politik gitu ya. Apa teori politik yang kamu pelajari? Begini. Lah, politik Islam mana? Ada anak mahasiswa ya kuliah, bahkan kuliah di satu universitas Islam juga, belajar HI, hubungan internasional. Belajar macam-macam. Saya juga S2 saya belajar HI kan, belajar international relation. Ya. Tapi waktu saya di ISTAK, saya S3, saya ngambil international relation gitu, yang dosennya seorang profesor. Ya, international relation beda dengan waktu saya belajar hubungan internasional yang umum gitu ya. Karena waktu itu teori-teori yang dipakai itu nggak ada satupun teori dari ulama Islam. Padahal ulama Islam itu ada al-ahkam ad-dauliyah. Ya, jadi ada hukum-hukum internasional, dan itu lebih dulu daripada Hugo Grotius. Ya, yang mengambil nanti teori-teori hubungan internasional dari Romawi dan seterusnya. Ulama Islam sudah merumuskan itu. Ya, si mahasiswa ini saya tanya, kamu kenal nggak Kitabus Siyar? Ya kan? Kitabus Siyar ini kitab hubungan internasional dalam Islam. Ya, itu Abdul Majid, penulisnya seorang ulama kita juga. Ya, jadi ada ilmu-ilmu yang sudah
dikuasai oleh para ulama kita dulu, ya. Nah, kita harus kasih tahu itu supaya anak kita ngerti bahwa ini loh ilmu kamu ini, kamu belajar ilmu yang tadi ya, ilmu empiris, ilmu rasional. Nah, ilmu wahyu jangan dilupakan. Ini integral sifatnya. Ya. Ketika sekarang ini ada kasus yang menarik kan di Bandung, ya kan? Di Bandung ditemukan kan daging itu banyak sekali, udah bertahun-tahun itu ya. Ternyata daging babi gitu kan dipoles dengan borak sehingga tampilannya itu seperti daging sapi dan dijual dengan harga sekitar 80.000 sampai 90.000, kan murah itu kalau untuk ukuran daging sapi ya. Ya baru kebongkar. Ya ternyata itu daging babi. Coba bayangkan. Itu keuntungannya luar biasa. Daging celeng itu yang kalau pernah saya lihat laporan itu ya di TV itu yang dibawa dari Sumatera itu banyak sekali masuk ke Jawa ini. Itu rata-rata sampai di Jawa nih, itu daging celeng, daging babi tadi itu ya, itu dijual dengan harga sekitar Rp40.000 per kilo. Bayangkan, dia olah poles-poles dikit dijual dengan 80.000, dikasih cap daging sapi, ya. Nah, ini nggak ada di dalam ilmu wahyu, ini ilmu empiris, gitu Pak. Jadi yang diharamkan dalam Al-Quran itu khinzir. Tapi menentukan mana khinzir, ya, mana celeng, itu empirical knowledge. Itu serahkan pada ilmuwan. Di sini makanya ilmu saya bilang tadi integral nih antara ilmu empiris, ilmu rasional dengan ilmu wahyu tadi itu. Ya. Nah, sekarang kita mau menangani masalah corona ini kan, memberikan hukum ini corona sudah masuk wabah belum, gitu loh. Itu yang punya otoritas mengatakan bahwa ini sudah wabah berbahaya. Sehingga misalnya PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran sekarang ini, nanti kalau nggak ada perubahan ya sholat id di rumah saja. Ya karena ini berbahaya. Yang menentukan bahaya itu siapa? Yang dianggap ahli dalam soal virus, kan gitu ya. Jadi begitu juga kita mengakui otoritas ilmu dalam soal planet, ya dalam soal menentukan hilal. Kalau menurut saya itu kan kita punya banyak ahli astronomi. Melihat hilal itu seperti apa, hilal itu apa gitu. Itu sekarang selain ilmunya juga semakin canggih, ya teropong juga semakin canggih. Tinggal sepakat aja deh sekarang ini gitu lah, sepakat antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam yang besar gitu. Itu soal metodologi yang belum sepakat gitu. Saya dari dulu berharap supaya ada kesepakatan karena supaya masyarakat tidak bingung. Itu dari empirical knowledge. Nah kembali lagi, jadi saya tekankan sekali lagi ya, ini orang tua perlu supaya kalau misalnya anaknya begini, dia loh kok anak diajari psikologi perkembangan misalnya itu kan, dikatakan bahwa ya umur 13 tahun sampai 18 tahun adalah remaja, dia belum dewasa. Umur 18 tahun sampai 25 tahun itu dibilang itu dewasa awal. Apa buktinya kesimpulan seperti itu? Itu kan itu namanya konsep ilmu. Ya, mereka bilang itu ilmu, itu kan. Dari mana? Ternyata itu hasil risetnya mengamati perilaku remaja-remaja di Amerika. Jadi anak umur 13 tahun, 19 tahun itu disurvei, ya. Perilakunya begini, kesimpulannya begini, pemikirannya begini. Akhirnya disimpulkan ciri-ciri remaja, gitu kan. Remaja ini begini, remaja kurang punya sikap yang kuat, gitu kan. Suka terombang-ambing, suka cari perhatian. Nah ini sebetulnya belum memenuhi kualitas ilmu, Ibu hadirin sekalian tuh. Itu baru dugaan dan itu kan samplingnya juga di satu masyarakat. Kalau dia cari di sampel yang lain, banyak anak-anak yang usia 12 tahun, 13 tahun sudah matang pemikirannya. 15 tahun sudah matang. Dulu Bung Karno 15 tahun ya beliau cerita, saya sudah mendengarkan ceramahnya Kiai Ahmad Dahlan. Dan kata Bung Karno, sejak itu saya umur 15 tahun saya ngintil Kiai Dahlan, saya ikuti Kiai Dahlan kemana pergi. Itu, jadi bisa, insya Allah. Ya, kita harus buktikan itu bahwa konsep psikologi perkembangan ini keliru, gitu lah. Dasar ilmunya apa? Nah, ini yang Prof. Haratas mengingatkan. Sekarang ini yang dalam dunia modern ini problem terberat kita umat Islam itu problem ilmu. Karena banyak sebetulnya pengetahuan gitu ya yang belum dalam taraf ilmu tapi diajarkan apalagi di peringkat dasar menengah perguruan tinggi ya itu dianggap itu seolah-olah ilmu gitu. Akhirnya banyak salah. Itu yang disebut sebagai confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Nah ya
Ya, saya berharap ini meskipun singkat ya, nanti ada dorongan ya bagi kita ya orang tua untuk terus ya memahami ya konsep ilmu dalam Islam ini, sehingga insya Allah anaknya ya nanti kuliah di mana ya belajar di mana itu orang tuanya sudah ngerti. Orang tua itu milihkan anaknya, kamu kuliah, kamu mondok di sini, kamu sekolah di sini, atau kamu homeschooling di rumah, itu dasarnya ilmu. Ya, jadi saya masih banyak ditanya kalau homeschooling dengan sekolah bagus mana, saya bilang itu tergantung. Kalau homeschooling yang ngajar siapa di rumah, orang tuanya siap nggak mendidik. Kalau orang tuanya sudah siap mendidik, lebih baik orang tuanya gurunya, supaya sikapnya itu terjaga gitu. Ya, tapi kalau misalnya orang tuanya belum, ya karena pendidikan itu belajar kepada guru, bukan belajar kepada tembok, bukan belajar kepada gedung, ya. Nah itu adalah jadi demikian ya secara singkat pertemuan kita pada topik kurma langka yang ke-19 ini. Didik anak kita supaya berada pada ilmu. Tentu orang tua dulu harus paham konsep ilmu dalam Islam. Yang tadi saya bilang ilmu dalam Islam itu disatukan dengan akhlak, ya. Ilmuwan akhlaknya harus baik. Ya, ulama apalagi gitu ya, dia harus mengasih contoh akhlak yang mulia. Yang kedua, ya, ada marotibul ilmi, ada derajat-derajat ilmu. Ya, itu yang harus diutamakan, yang ini. Itu namanya fikul aulawiyat. Ya, kita harus tahu mana ilmu yang harus kita dahulukan, ya, mana yang kita tinggalkan atau kita tunda gitu. Nah, yang ketiga, ya, tadi itu ada namanya epistemologinya, sumber ilmu. Ada jenis ilmu yang empiris, ada jenis ilmu yang rasional, ada jenis ilmu khobar. Ya, ilmu cerita, jadilah itu buku sejarah, ya, itu ilmu cerita kan namanya sumbernya. Yang kedua, ilmu wahyu. Jenis dari khobar ini yang kedua adalah khobar dari wahyu. Ya, itulah yang nanti melahirkan ilmu tafsir, ya, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu usul fiqh, ya, ilmu hadis. Nah, itu ilmu yang disebut dengan revealed knowledge, itu ilmu wahyu itu. Demikian ya, mudah-mudahan ini kita pahami pelan-pelan dan nanti bisa kita jadikan panduan ya untuk membimbing, mengarahkan supaya anak-anak kita bisa mencari ilmu yang tepat, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, karena tujuan kita mendidik anak itu yang paling penting adalah kita selamat di akhirat, satu keluarga selamat di akhirat. Itu tujuan pendidikan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu tujuannya yang penting itu. Ya, jangan pertama itu cari gengsi di dunia dulu. Kira-kira kalau saya harus mendidik anak saya ini untuk selamat sekeluarga di akhirat itu apa gitu. Ini cara pendidikannya. Nah, nanti baru jangan tinggalkan bagianmu di dunia. Lihat potensi anak. Ya, nanti anak kalau pinter bagaimana seharusnya, kalau dia kurang pinter bagaimana, karena Allah sudah ngasih masing-masing potensi sesuai dengan amanah masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Bukan untuk unggul-unggulan di dunia, bukan untuk bangga-banggaan di dunia, tapi untuk supaya bisa menjalankan amanah Allah. Ya, itu yang penting ya. Itu yang pokok kita itu di situ. Jadi jangan hal-hal yang lain dulu ya, sebelum yang pendasar ini kita pahami. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.